Yang penting kalau di hidroponik kan itu ada cahayanya cukup. Ada cahaya Ya, cukup. itu cahaya cukup, ada ketersediaan air. Nah, itu sudah. Jadi nggak mikir media tanamnya itu gimana, karena Iya. memang murni pakai air ya, pakai Iya. Artemic waktu itu ya. Iya. Itu di tahun 2017 apa 2016 Iya, yang 2017 sudah mulai produksi. sudah mulai produksi. Produksi awal di rumah hidroponik ini apa dulunya nama? Untuk produksi awal kita sudah langsung ke selada dan non selada. Ya. PSB yang ini adalah PSB Super Jakaba. Jadi PSB yang memiliki keunggulan double. Jadi airnya ini dari air Jakaba. Jadi Jakaba sendiri itu sudah memiliki keunggulan ya. Jakaba itu adalah jamur keberuntungan abadi. Ini adalah jamur yang menurut literasi ditemukan oleh Abah Junaidi Sahid, Oh iya, yaitu Jawa penyuluh Timur ya. pertanian juga dari Situbondo, Jawa Timur. Nah, kenapa saya juga kok akhirnya lebih memilih Jakaba? Karena Jakaba ini bahannya sangat sederhana. Jadi dia itu bisa dibuat hanya menggunakan air leri atau dedak, pokoknya yang mengandung karbohidrat. Nah, itu nanti kalau didiamkan, jika beruntung maka akan muncul Jakabanya ini. Jika beruntung. Iya, jika makanya beruntung. disebut Jakaba Iya, jamur keberuntungan abadi. Untuk mengatasi fusarium, Fusarium. ya, memperpanjang umur tanaman, Oh, gitu. mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. Jadi memang tanaman-tanaman kerdil biasanya kalau disiram ini itu bisa subur Langsung kembali, ya subur kembali. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, sore hari ini yang agak mendung-mendung gimana ini, saya sedang bersama petani milenial nih di Bukit Hidroponik ini di ketinggian berapa ratus ini ya Mas ya, agak tinggi ini dari kota Seruang, dari kecamatan Seruang kita naik ke daerah utara. Di daerah utara ini udah mulai naik, ada hidroponik miliknya Mas Handoko namanya. Oke Mas Handoko, bisa disapa dulu sahabat tani di rumah, perkenalan atau mau nyapa teman-teman yang milenial. Ini milenial sahabat tani ya, silakan Mas Handoko. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handoko, saya dari petani milenial Kebumen tahun 2009-2020. Itu, Mas. Beliau ini ternyata tergabung dalam komunitas petani milenial. Dan tahun 2019-2020 pernah di ini ya, oleh dinas pernah ada inventarisir penyuluh petani milenial. Iya, dan betul. ada kayaknya ada BIMTEK-nya atau gimana ada gitu ya? BIMTEK-nya, ada apa itu namanya, jadi ada pembinaannya lah ya dari dinas ya, dari waktu dinas, itu ya. Dan terlahir salah satunya Mas Handoko ya, iya. Dan banyak teman-temannya berarti ya. Dari Kebumen itu ada dari sekitar 24, hanya 24 iya. Petani milenial, dan sampai saat ini masih eksis semua ya. Masih. Dan ini adalah kita lagi di greenhouse-nya beliau. Greenhouse awalnya dulu hidroponik dan sampai sekarang ini pengembangannya sampai ini yang ada di depan kita, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini saya kenalan dulu Mas Handoko. Kami dari tim media penyuluh pertanian Kebumen ya. Mohon maaf datang ke sini untuk tanya-tanya. Dan harapannya nanti dengan obrolan kita hari ini Mas Handoko, kita bisa menginspirasi teman-teman Mas Handoko yang masih muda. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Kelahiran berapa Mas Handoko? Saya kelahiran tahun 89. 89. Saya ini kira-kira berapa? 33 mungkin ya. Ya, seumuran saya lah ya. Saya kelahiran, nggak usah dibahas. Ini bintang tamunya Mas Handoko, bukan saya, sahabatan ya. Berarti benar-benar sekitar masih 35 ke bawah. 35 ke bawah, gamasor. 35 mengisor. Ini sahabat tani, beliau adalah petani milenial. Dan yang umumnya saat ini, ketika usia-usia seperti Mas Handoko biasanya lebih suka berkecimpung atau beraktivitas di non pertanian. Ini saya herannya Mas Handoko yang masih muda tapi kok malah mainan di pertanian. Ini motivasinya apa Mas Handoko?
Kalau bicara motivasi sebenarnya sudah dari kecil ya, ternyata Mas, saya Dari kecil? iya, ternyata dari kecil saya sudah suka dengan pertanian. Jadi dulu itu di bawah rumah saya ada sungai. Nah, di sungai itu banyak sekali tumbuh bibit-bibit liar seperti bayam, cabai. Kemudian saya sabuti dan saya pindah ke polybag. Ternyata itu sekitar mungkin waktu masih saya SD, waktu masih SD. Petani anak-anak gitu. Iya. Dari SD sudah Iya, hobi kayak gitu iya, ya Mas Handoko? iya. Itu yang sungai di depan rumah ya? Iya, dulu itu kan banyak pasirnya, banyak itu tanaman-tanaman. Kadang ada terbawa benih-benih yang tumbuh di situ dan jenengan mindah ditanam dan jadi. Iya, ya. Akhirnya setelah berlangsung lama ya, waktu berjalan sampai remaja, kemudian sampai lulus sekolah gitu kan. Kemudian melamar bekerja sama seperti pemuda lainnya. Ya, ke kota, merantau di perusahaan, di pabrik lah seperti itu. Dulu sekolahnya terakhir di mana Mas Handoko? Saya di SMK Negeri Gombong. SMK Negeri Gombong, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Ya, nanti dijelaskan kenapa bisa ke pertanian ya Mas. Iya. Teknik Komputer Jaringan itu dulu pernah ngelamar kerja, pernah kerja juga mungkin ya di Jakarta. Kerja. Dan itu berapa tahun bekerja dengan orang kemudian memutuskan untuk berwirausaha di bidang pertanian ini Mas? Iya, dari 2011 sampai 2016 itu di perantauan ya, itu di pabrik. Dalam jeda waktu 2015 sampai 2017 itu kita nyambi bisnis. Bisnis apa ya, itu? Sebelum bisnis itu saya mengikuti sebuah pelatihan berbayar. Jadi itu pelatihan intinya saya itu cocoknya bisnis apa gitu ya. Jadi di situ terus kemudian dicari akhirnya ketemu. Dulu saya itu ternyata suka pertanian. Nah, kemungkinan saya cocok di bidang pertanian. Tapi saya juga berpikir lagi waktu itu pertanian, tapi saya melihat orang tua saya itu, saya nggak mau pertanian yang di sawah seperti itu kan ya, yang mencangkul konvensional lahan, konvensional seperti itu. Akhirnya saya searching ya, googling itu ya, lama itu lihat-lihat YouTube seperti itu dan ketemu pertanian yang modern. Ternyata di situ ada hidroponik namanya, pertanian modern hidroponik. Waktu itu video yang dari Eropa gitu kan, dari Jepang juga ada. Jadi, ini pertanian tanpa menggunakan tanah gitu kan, dan terukur, pertaniannya terukur gitu. Lebih presisi ya. Akhirnya dari bisnis itulah juga awal-awal saya ini menjual peralatan untuk hidroponik. Oh, sempat jualan perangkat hidroponik. Jadi setelah belajar bisnis itu, yang pelatihan berbayar itu langsung dipraktekkan. Karena saya passionnya di pertanian. Nah, terus pertaniannya modern ketemu hidroponik itu. Dan di hidroponik itu kan banyak peralatan yang bisa dijual. Nah, itu peralatan itu dijual. Nah, sambil menjual sambil praktek waktu itu. Oh, gitu. Ya, sambil praktek hidroponik di halaman kontrakan waktu itu. Masih di Jakarta? Iya, masih di perantauan. Mulai itu masih mulainya di sambil perantauan. kerja di Jakarta sambil bisnis itu, bisnis online. Waktu itu posisinya sudah keluar dari perusahaan. Tapi bisnis online? Iya, bisnis online sambil praktek hidroponik kecil-kecilan. Jadi sekalian jual beli online-nya itu alat-alatnya hidroponik itu ya? Sekalian dipraktekkan di situ, di Jakarta dulu? Iya, di situ. Dan kemudian memutuskan pulangnya kapan itu Mas? Nah, itu waktu itu ada sedikit modal tahun 2016 akhir. Akhirnya kepikiran untuk membuka di kampung. Ya, ini di pulang kampung. Di sini, desa apa ini ya maksudnya? Ini Desa Sidoagung. Sidoagung, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Kepikiran untuk pulang dan membuat? Iya, membuat hidroponik di tempat sendiri lah, di tempat sendiri. Ini sahabat Tani. Ini pertama kali langsung membuat sini ya? Iya, tapi ini sudah ya perbaikan kedua. Waktu itu awal sudah pernah buat, cuma konstruksinya kurang kuat jadi roboh. Jadi ini bangunan kedua. Iya, pernah roboh tahun 2018 kalau nggak salah itu. Dan ini sahabat Tani, lokasi yang kita sedang syuting ini ya, ini bukan lokasi yang nyaman-nyaman saja menurut sahabat Tani, kan yang landai, kemudian diakses mudah. Ini kita itu tadi naik nggak bisa pakai
kendaraan sahabat tani. Harus jalan kaki. Ini kita termasuk di agak puncak, masih ada atasnya lagi sih. Jadi Mas Handoko seolah-olah mau kayak babat alas ya dulu berarti. Iya. Babat alas dibuat hidroponik di atas rumahnya ini jauh di bawah sebelah sana. Iya betul. Iya. Dan ide membuat hidroponik di tempat seperti ini muncul dari gimana nih Mas Handoko? Sebenarnya karena saya berpikir yang penting kalau di hidroponik kan itu ada cahayanya cukup. Ada cahaya ya, cukup. Itu cahaya cukup, ada ketersediaan air, ya itu sudah. Jadi nggak mikir media tanamnya itu gimana, karena memang murni pakai air ya, pakai apimik waktu itu ya. Iya. Itu di tahun 2017 apa 2016? 2017 sudah mulai produksi. Sudah mulai produksi. Produksi awal di rumah hidroponik ini apa dulunya Mas Handoko? Untuk produksi awal kita sudah langsung ke selada dan non selada. Jadi di selada itu ada selada hijau, selada merah. Terus di non selada itu ada pakcoy, itu sawi sendok. Terus ada sawi putihnya, ada sawi pagoda. Itu sebenarnya kita pengen melihat apa yang disukai pasar dulu waktu itu. Iya. Dan itu sempat berjualan itu ya waktu itu sampai beberapa kali tanam gitu ya. Iya, itu waktu awal-awal kita ada konsumen langsung pada datang. Jadi ini buat petik sayur, ya. Petik langsung. Iya, petik langsung. Lumayan ramai waktu awal itu. Lumayan ramai awal-awal hidroponik. Iya. Berarti termasuk pemain awal hidroponik di Serung kayaknya. Kalau di Serung ya. Kalau di Serung ya. Iya. Kalau di Kebumen itu ada komunitasnya sendiri ya. Ada komunitasnya. Waktu itu langsung bergabung dengan komunitas juga. Oh, jadi langsung tahu bergabung semua komunitas. Pemain di hidroponik. Teman-teman di hidroponik. Punya jaringan hidroponik itu ya sampai sekarang ini sahabat tani, beliau punya nama bisnis pertaniannya itu Brilliant Garden. Iya kalau nggak salah ya Mas Handoko ya. Brilliant Garden itu tercetus sejak awal jenengan pengen terjun atau memang untuk branding pengembangan ke depan itu Mas? Adanya Brilliant Garden itu ceritanya gimana? Iya, jadi itu untuk pengembangan. Pengembangan ya. Jadi Brilliant Garden pun sebenarnya itu tidak saya sendiri, cuma memang saya yang mengawali. Itu sebenarnya di Brilliant Garden itu ada, yaitu ada Brilliant hidroponiknya, ada Brilliant strawberry-nya, ada Brilliant organiknya, kayak gitu. Jadi itu nanti labelnya masing-masing kayak gitu. Dan ada timnya jenengan atau sendiri? Ada. Masih ada. Ada teman-teman milenial juga? Iya, teman milenial juga ada. Termasuk Mas Aris dan Mas itu tergabung di komunitasnya? Kalau itu tergabung di komunitas cuma beda lagi. Tapi mereka punya brand sendiri ya? Iya, punya brand sendiri. Kalau itu organik. Organik. Jadi trennya ini positifnya anak-anak muda ketika terjun di dunia pertanian, mimpinya itu besar ya sahabat tani. Jadi sampai membuat brand Brilliant Garden, ada Mr. Green, punya Mas Aris, dan ada banyak mereka sampai kepikiran bagaimana branding itu untuk pertanian dipakai, digunakan untuk pemasaran ke depannya. Nah ini jenis usahanya Mas, jenengan Brilliant Garden itu saat ini, kalau dulu kan udah diceritakan tadi ada hidroponik, ada sawi dan non sawi, selada non selada tadi. Kemudian ini saya lihat tadi keliling-keliling kayaknya sudah mulai melangkah sampai beberapa produk saat ini. Ada ini yang di depan kita ya. Coba Mas dijelaskan apa aja saat ini, apa jenis varian produknya Brilliant Garden itu apa aja Mas? Ya jadi saat ini Brilliant Garden sudah merambah ke ranah organik ya, karena saya membaca literasi atau buka-buka YouTube seperti itu dan sharing dengan teman-teman, ternyata untuk di Eropa kenapa mereka sudah meninggalkan yang kimia ya dan beralih ke organik. Makanya waktu itu saya dan teman-teman diskusi, ternyata memang tren ke depan mungkin malah justru ke organik. Tapi tidak berarti kita meninggalkan organiknya atau inovasi-inovasi pertanian seperti hidroponik seperti itu ya. Jadi di Brilliant Garden itu ada, kita ini adalah produknya. Oh ini produknya ya, ini sahabat tani, ini udah ada brandnya juga nih. Iya. Jadi Brilliant Garden itu
terinspirasi dari apa ya? Jadi sekarang juga sudah mulai jual beli online juga sudah marak ya, dan itu apa konsumennya bisa seluruh Indonesia. Jadi kita harus menciptakan suatu produk yang bisa dijual secara online. Oh, iya, gitu. Jadi ini langsung marketingnya jenengan udah online ya, jadi nggak terbatas online. Waktu dan tempat, kapan aja bisa ya. Iya. Dan ini produk-produk seperti ini saya baca ini ada PSB, bakteri fotosintesis, dan terus Jakaba. Ini ada Jakaba. Iya. Kemudian beliau juga ada ini Jakaba kering, kemudian kering. Ada anggur juga, ini bibit anggur. Bibit anggur. Dan ini semua bisa diperoleh di online berarti. Iya, Jenengan juga berarti masuk all shop dan punya lewat apa aja biasanya? Iya, lewat Shopee dan marketplace Facebook sih yang paling sering itu. Facebook, di Shopee juga ada. Di Shopee juga Brilliant ada. Garden, iya, nama Brilliant tokonya. Garden. Iya. Inilah dia. Kalau petani milenial beraksi di bidang pertanian, jadi apa yang ada di hadapan kita sekarang, teknologi informasi langsung digunakan. Brilliant Garden sahabat tani, bisa googling langsung ketemu ya. Ini ada channel YouTube-nya juga ini, nanti saling subscribe ya Mas. Iya boleh. Di YouTube-nya kita juga ini Panggung Penyuluhan. Nah ini saya tanya, ini tadi berarti saat ini jenengan masarin produk pupuk organik. Iya. Masih masarin alat-alat hidroponik juga nggak? Alat hidroponik kalau ada permintaan. Kalau masih bisa. Iya, ya. Kalau ada permintaan baru. Berarti sekarang kayaknya udah beralih seolah-olah mungkin karena memang membaca ya dari literasi luar negeri macam-macam, dari non organik. Saya lihat greenhouse-nya Mas Andoko sekarang mulai ada produk-produk organik. Iya. Jadi walaupun masih muda, pemikiran kedepannya itu bagaimana menciptakan produk-produk yang aman, yang tidak banyak mengandung kimia sintetis. Betul. Sampai mengeluarkan produk-produk seperti ini. Iya. Ini tak minta penjelasannya sebentar Mas. Ini PSB ini untuk apa? Kalau PSB sendiri itu untuk dia sebelumnya saya jelaskan dulu PSB yang ini adalah PSB Super Jakaba. Jadi PSB yang memiliki keunggulan double. Jadi airnya ini dari air Jakaba. Jadi Jakaba sendiri itu sudah memiliki keunggulan ya. Jadi seperti ini mengatasi udah turunan Jakaba ya, berarti ada Jakabanya di sini. Jadi ini turunan Jakaba. Kalau gitu jelasin Jakabanya dulu. Jakaba itu apa? Dari Jakaba itu adalah jamur keberuntungan abadi. Ini adalah jamur yang menurut literasi ditemukan oleh Abah Junaidi Sahid. Yaitu penyuluh pertanian juga dari Situbondo, Jawa Timur. Nah, kenapa saya juga kok akhirnya lebih memilih Jakaba? Karena Jakaba ini bahannya sangat sederhana. Jadi dia itu bisa dibuat hanya menggunakan air leri atau dedak, pokoknya yang mengandung karbohidrat. Nah, itu nanti kalau didiamkan, jika beruntung maka akan muncul Jakabanya ini. Jika beruntung. Ya, jika makanya beruntung. Disebut Jakaba jamur keberuntungan abadi. Nah, dia nanti akan muncul ketika beruntung gitu. Jika beruntung. Nah, tapi jika sudah memiliki Jakabanya, tinggal dijadikan biang, maka insya Allah pasti jadi. Oh, misal ada biangnya, ada ini biangnya ini ya. Ini bisa buat biang, juga bisa langsung dipakai. Bisa lebih airnya. Mudah membuat keberuntungan itu datang. Iya, jadi Jakaba ini dua fungsinya, airnya bisa dipakai dan Jakabanya sendiri bisa dipakai. Fungsinya untuk petani-petani kita itu apa, Mas? Fungsinya ini kalau Jakaba sudah terkenal sekali ini untuk mengatasi fusarium. Fusarium. Ya, memperpanjang umur tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman yang kerdil. Jadi memang tanaman-tanaman kerdil biasanya kalau disiram ini itu bisa apa ya, subur kembali, ya subur kembali. Berarti kayak di pupuk kimia gitu efeknya bisa. Iya. Maksudnya cuma biasanya organik memang lebih lambat. Lebih lambat, tapi bisa mempercepat. Iya, bisa kayak ada ZPT-nya gitu berarti ya. Karena di sini banyak vitamin B1-nya, kemudian unsurnya itu tinggi N dan P. Oh, tinggi N ya, dan itu P. sudah diuji kalau N dan P terus vitamin B1 itu kan buat ini, buat apa? Merangsang, kalau nggak salah merangsang akar lah, merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Pertumbuhan juga ininya ya, tanamannya. Iya, nah itu mengenai Jakabanya. Jakabanya. Nah, terus ini produk turunannya. Ini PSB-nya ini fotosintetik bakteria. Jadi ini manfaatnya untuk ketahanan hama, juga bisa untuk merangsang akar, kemudian meningkatkan hasil buah dan membantu proses fotosintesis. Itu yang utama karena namanya sendiri sudah bakteri fotosintesis. Gitu. Berarti tanaman untuk
proses fotosintesisnya Iya, daun jadi- itu lebih efektif ketika disemprotkan dengan dengan bakteri PSP ini. ini. Dan ini pun bahannya mudah sekali Mas. Jadi ini Itu gimana? air jakaba. Air Ini jakaba. untuk awal ya, tidak pakai biang. Untuk air jakaba, MSG sama telur. MSG Ya, micin itu ya. micin itu, iya. Terus Bisa pakai telur. merek apa aja, iya. Telur semuanya utuh, putih Telur, dan iya, kuningnya. putih dan kuning. Seperti itu. Jadi nanti ini harus dijemur. Ini ya contohnya Mas ya. Ya, ini yang gedenya, yang banyaknya. Ini gede, ini segini lah, ini segalon apa 15 ya? liter. 15 literan. 15 liter. Ini misal ini buat segini, kalau sahabat tani pengen buat sendiri, boleh kan ya dibagi ilmunya? Iya, bisa. Walaupun beli di jenengan Iya, boleh, bisa. tapi ketika sahabat tani mau bikin, kalau mau buat seperti ini, yang perlu Iya. disiapkan apa aja biar jadi seperti itu Mas? Kalau untuk buat 15 liter seperti ini tentu kalau saya lebih milih pakai air jakaba ya. Jadi Air sahabat jakaba ini. ya, jadi bikin jakabanya dulu. Bikin Ya, jakabanya. nanti airnya sebenarnya air biasa pun bisa, bagusnya air hujan. Nah, ini kalau segini ini bisa pakai telur, bisa 3 sampai 5 telur. 3 sampai 5 telur. Iya, 3 kemudian sampai 5 putih. micinnya 5 sendok. 5 sendok makan. Iya, 5 sendok makan dicampur di sini, kemudian diaduk, langsung dijemur. Langsung dijemur. Iya. Di bawah matahari langsung. Iya, di bawah matahari. Dan itu berapa hari? Kalau untuk tanpa biang itu bisa 1 bulan, bisa sampai berwarna merah seperti ini. Nah, nanti jika tidak muncul warna merah, ya itu berarti kurang beruntung. Ya, ini bakteri fotosintesis biasa juga disebut dengan bakteri merah. Ini merahnya ini yang menandakan bahwa itu ada bakteri fotosintesisnya ya. Iya, Jadi kalau udah merah kayak gitu berarti udah jadi. udah jadi. Dan bisa dikemas kecil-kecil Iya. kayak gini untuk dipasarkan ya. Besarkan. Atau untuk disemprotkan. Nah ini kalau udah jadi merah kayak gini, penyemprotannya untuk sahabat tani di rumah, perbandingan Dosisnya. dengan airnya gimana? Iya, jadi PSP maupun jakaba hampir sama. Jadi PSP maupun jakaba sama. ya ada yang memakai 1:50, ada yang memakai 1:100. 1 liter bisa jadi 50 liter air Iya, gitu ya? dicampur 50 liter. Oh, Ya, 1:50 atau 1:100. Iya, Berarti hemat ya? hemat sekali. Cuma memang kadang di lapangan kita kan berbeda ya. Kadang ada yang 1:20 atau banding 10. Lebih Karena ketat kadang kurang lagi. marem seperti itu ya. Tapi juga itu menyesuaikan dengan usia tanaman dan jenis tanaman. Kalau masih muda sebaiknya yang perbandingannya tinggi. Kalau masih muda biar dosisnya Iya, ditinggiin, dipekatin iya, ya. ditinggikan. Oh, baik jakaba maupun ini ya. Ini termasuk bisa menggantikan pupuk-pupuk anorganik itu ya, pupuk-pupuk kimia sintetis berarti ya Mas ya. Iya, bisa juga. Karena memang ini efeknya tadi katanya bisa memperkuat akar, pertumbuhannya lebih Iya. cepat. Kemudian di daun ini untuk sintetisnya juga bisa lebih sempurna proses fotosintesisnya. Nah ini luar biasa sahabat tani. Dan ini saya tanyakan juga, ini untuk apa Mas? Ini kalau kita membuat PSB itu Membuat kan PSB dia kan bakteri, saat dia berproses itu mengeluarkan gas. Kalau menggunakan galon seperti ini harus sering dibuka oh gitu. biar gasnya keluar. Berapa hari sekali? Ini 1 hari sekali. Oh tiap hari harus dibuka. Iya, Kalau yang jemurnya tertutup hanya seperti ini. Tapi kalau model seperti ini itu tidak perlu dibuka-buka. Jadi nanti dia gasnya keluar dari sini. Ini yang sebelah sini itu nggak ditutup rapat. Oh Jadi nggak cuma ditutup seperti rapat, ini. tapi ini biar steril. Iya. Ini pakai Pakai pipa, selang. masukkan ke air gitu ya. Iya, jadi ini kan nanti gasnya keluar ke sini, tapi udara dari luar juga tidak bisa masuk. Jadi Kak. ini tetap steril, tetap berhasil. Karena bakterinya fotosintetis berarti butuh pergantian udara ya. Bisa juga. Karena harus dibuka. Iya. Oh iya. Gasnya harus dikeluarkan. Ya ini sahabat tani, Mas Handoko berusaha taninya ini udah jauh lebih modern karena tidak hanya di lahan on farm tapi memikirkan bagaimana membuat pupuk organik yang bisa menggantikan pupuk-pupuk kimia yang saat ini mungkin mahal, tidak terakses, subsidinya juga semakin berkurang. Betul. Ini bisa menjadi solusi ya. Itu sebenarnya salah satu motivasinya. Iya, motivasinya dulu bagaimana caranya kita membuat pupuk yang bahkan dari gratis ya gitu loh. Bahkan gratis. Iya, karena ini kan jakaba sendiri dari air leri itu kan biasanya dibuang ya. Dibuang. Kita kumpulkan. Nah, itu kita bisa
bikin bisa pupuk buat ternyata untuk seperti pupuk. itu. Aslinya bertani itu gratis bisa berarti Mas Handoko ya? Iya, setelah saya mempelajari organik, ternyata memang dari bahan sekitar bisa, dari bahan yang murah bisa, dari limbah pun bisa. Dari limbah bisa untuk pupuk. Pupuk, iya. Dan hasil tanamannya bisa kita konsumsi. Oke sahabat tani, ini pesan yang tersirat dari Mas Handoko itu yang bisa saya tangkap dari upayanya membuat pupuk-pupuk organik, bahkan dari limbah harian, dari air leri, kemudian ini dari airnya Jakaba dijemur begitu saja. Saya menyimpulkan bahwa bertani itu bisa gratis ya Mas Handoko ya. Bisa. Jadi nggak harus dengan AB mix, nggak harus dengan pupuk-pupuk yang mahal yang sekarang mungkin subsidinya membebani negara barangkali. Dengan gratis pun bisa. Ini pesan jenengan, motivasinya Mas Handoko salah satunya itu ya katanya. Iya. Kita terjun ke organik karena itu, karena apa? Ya pupuknya yang bisa kita buat sendiri, kita bisa mandiri di pupuk, dan hasilnya yang pastinya sudah sehat, itu hasil dari produknya lebih produk sehat, organiknya berusaha taninya lebih bisa mandiri Iya. tanpa terpengaruh oleh perusahaan-perusahaan pupuk yang besar-besar itu ya. Ini nggak apa-apa ya Mas Handoko sampai saya tanyain cara buatnya biar petani itu terinspirasi. Yang pesan utamanya sebenarnya Mas Handoko ini membuktikan bahwa bertani itu tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan pupuk-pupuk besar segala macam, kemudian perusahaan pestisida, bisa dilakukan dengan memanfaatkan alam sekitar gitu ya. Nah ini lanjut lagi Mas Handoko, produk apa tadi ini punya jenengan Brilliant Garden ya. Ini ada kayak tembakau, ini apa ini Mas Handoko? Ini adalah Jakaba yang kering. Biasanya untuk dijual ke konsumen, saya juga mengeringkan Jakaba. Jadi Jakaba kering ini nantinya diproses di blender atau ditumbuk ya. Nanti saya kemas menggunakan apa? Berarti kayak serbuk plastik. gitu. Iya, jadinya serbuk. Ini buat Jakaba biang. Jadi sahabat bisa menumbuhkan Jakaba dengan cepat. Dengan cepat. Tidak mengandalkan keberuntungan itu tadi ya. Kalau dengan membeli biangnya, nah, biangnya bisa dibeli di Brilliant Garden sahabat tani. Kalaupun mau menumbuhkan, caranya itu tadi dengan air leri didiamkan. Nanti nunggu tumbuh sendiri. Kalau tumbuh, jika beruntung. Tapi ada penemuan terbaru yang 99% itu bisa tumbuh tanpa biang. Bisa dibocorkan di sini? Iya bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang saya juga pengen berbagi ilmu ya, bukan hanya mementingkan harus beli produk jenengan. Itu dengan apa? Jadi dengan merang ya itu. Merang itu sekam ya? Ya, sekam yang dari selipan itu kan ya. Itu pakai saringan, jadi ditekan-tekan nih itu sampai remah-remahannya muncul. Ya, remah-remahannya pada jatuh. Nah, itu remah-remahannya yang dicampurkan ke dalam air leri. Yang untuk didiamkan itu ditambahin remukan sekam ya. Iya. Nek pakai dedek kan lebih halus lagi. Iya. Pakai dedek bisa nggak? Nanti. Bisa, cuma lebih efektif yang pakai malah itu. Yang kasarnya ya. Kalau sekam dihancurin itu, serbuknya sekam kan lebih kasar dari dedak ya, dari bekatul ya. Malah lebih efektif pakai itu. Tuh sahabat tani, Mas Handoko hari ini bukan hanya pengen menjual produk ini, walaupun beliau membuat siapa aja bisa beli di Brilliant Garden, tapi membocorkan cara membuatnya Jakaba itu dengan air leri, kemudian dicampur dengan remukan sekam padi. Kemudian dicampur dan itu disimpan di satu tempat tertutup atau terbuka itu Mas? Itu misalkan ditaruh di ember ya, terus ditutup dengan kain. Diikat. Jadi udaranya tetap masuk, nggak tertutup rapat kayak gini gitu ya? Iya betul. Ada sirkulasi udara. Karena tapi jamur itu membutuhkan udara juga. Kalau ditutup rapat dengan plastik malah justru bisa mati. Tapi tetap ditutup dengan kain ya? Ya, dengan kain itu supaya lalat tidak masuk dan tidak bertelur di dalam. Oh iya, biar tidak terkontaminasi makhluk lain. Ya. Itu berapa lama biasanya tumbuh?
Itu bisa sampai 14 hari sampai 1 bulan. 14 hari kan 2 minggu berarti Iya, bisa 2 cepet minggu, loh. iya. 2 bulan aja udah bisa tumbuh berarti. Nanti tumbuh sampai kayak gini, cuman mengerasnya ini kalau karena udah kering ya. Kalau tumbuh di embernya itu di rendamannya biasanya kayak karang gitu ya, Iya, Mas. seperti karang. Jadi bulat kayak karang, ada akar-akarnya kayak gini dan keras ya. Iya. Nggak selembut ini kan kalau yang di dalam air ya. Dan itu yang dimanfaatkan untuk pupuk sahabat tani. Mungkin kalau manfaat apa lebih segala macam sahabat tani bisa googling dengan keyword jakaba, jamur jakaba. Itu saya juga udah pernah nyari-nyari, ternyata memang banyak manfaatnya dan banyak yang mencoba, termasuk banyak yang gagal membuat jakaba itu Ya, karena betul. keberuntungan itu. Karena keberuntungan. Ini trik dari Mas Handoko dari penyuluh milenial Kabupaten Kebumen seperti itu sahabat tani ya. Nah ini selain produk-produk organik ini di depan kita ada anggur sahabat tani. Mas Handoko ini sekarang juga mainan anggur. Ini ada sambungannya ini. Iya. Nah ini idenya dari mana kok lari ke anggur juga Mas Handoko? Sebenarnya ada anggur dan stroberi yang ingin saya kembangkan. Oh Jadi pengen di greenhouse juga di greenhouse ada sudah stroberi ya banyak. stroberi. Sebenarnya dari dulu juga ada stroberi juga. Jadi kenapa? Karena banyak yang berpikiran bahwa stroberi di daerah panas, terutama di Kebumen, Di Kebumen. itu tidak mungkin bisa berbuah. Tidak berbuah. Nah, itu malah justru jadi tantangan. Tantangan. Terus anggur juga di daerah tropis kan, wah nggak akan maksimal. Ternyata memang hasilnya bagus untuk anggur di daerah Kebumen dan di daerah-daerah lain yang di dataran rendah. Karena saya sudah berkunjung ke beberapa teman dan itu hasil buahnya itu bagus ya, luar biasa. Ini jadi ya darah muda ya. Jadi melihat tantangan orang yang katakan stroberi nggak bisa berbuah, anggur tidak bisa berbuah, Mas Handoko saat ini sedang membuktikan itu. Dan ini di dalam greenhouse-nya di belakang saya ini sekarang juga ada banyak bibit-bibit anggur, bibit-bibit stroberi ya dan anggur. Dan ke depan mungkin beliau mengembangkan itu, termasuk ini ada pruning-pruning. Ini anggur apa aja nih Mas Handoko? Kalau ini jenis Angelica namanya, Angelica. Angelica Asalnya yang atas. dari Ukraina, iya atas. Jadi Ini bawahnya buahnya merah apa buahnya hitam? dia hijau semburat merah. Bawahnya lokal. Bawahnya lokal, jenis Red Master. Jadi memang harus disambung. Karena akarnya lebih adaptatif Iya, ya yang lokal ya. betul. Seperti yang pernah kita podcastkan Fruit Garden yang khusus anggur kemarin saya juga pernah ngobrol anggur Purbalingga pas ke Kebumen katanya seperti itu. Kalau bawahnya lokal, atasnya apa yang kita inginkan ya. Kalau ini apa tadi? Angelica. Angelica. Kalau yang ini? Sama, ini Angelica semua. Oh ini Angelica Iya, semua. di tempat saya ada jenis Transfigurasi, ada jenis Ninel, ada jenis Jupiter, dan itu dari segi rasa itu berbeda-berbeda. Jadi enaknya kita itu bisa merasakan berbagai rasa yang berbeda dibanding jika kita beli anggur yang di pasar itu namanya anggur Red Globe yang merah itu kan rasanya seperti itu saja ya. Iya, iya. Kalau anggur Angelica ini contohnya saya suka karena ada tekstur renyah sama manisnya luar biasa manis. Oh, kalau yang Angelica ini ya. Jadi anggur itu dimakan kok tidak langsung itulah. Pokoknya dia bunyi keras kayak gitu. Renyah ya. Iya, renyah. Ada kerasnya, ada manis-manisnya. Seperti Bukan iklan ini sahabatnya. Oke, ini selain anggur, pupuk organik, ini berarti ke depan barangkali Mas Handoko kan masih punya mimpi-mimpi besar tentang pertanian kita ya. Melihat apa yang panjenengan usahakan saat ini, beraneka ragam ini dari dulu hidroponik, kemudian sekarang merambah ke organik, ada anggur, ada stroberi ini. Kalau Mas Handoko melihat sebagai petani milenial, bahkan kan tergabung dalam komunitas petani milenial ya. Untuk pembangunan pertanian lah, kita agak serius dikit nih. Kalau pembangunan pertanian ke depan itu wilayah Kebumen khususnya mungkin dari teman-teman milenial, apa kira-kira yang perlu kita benahi atau yang perlu ada perbaikan buat masukan kepada pemerintah bisa jadi atau stakeholder yang berada di bidang pertanian, suara-suara petani milenial yang ada di Kebumen itu yang banyak dibicarakan apa saja Mas Handoko? ya, itu paling lebih ke
ya sinergitas antara ke dinas ya, terutama dinas pertanian, ya, dinas pertanian dan petani milenial. Jadi diperbanyak lagi seperti apa ya, itu buat meningkatkan gitu loh, meningkatkan apa kompetensinya. ya, kompetensi Berarti dengan kayak pelatihan latihan kayak dulu ya. Iya, seperti itu. Berarti harapannya petani milenial ini masih ingin didampingi pemerintah tetap ya, maksudnya dalam menjalankan usaha taninya. Iya, karena petani milenial sebenarnya kan belum tahu apa-apa itu kan, kalau yang petani muda seperti itu kan. Masih baru mulai. Iya, baru, terutama yang awal-awal gitu kan, yang baru terjun ke pertanian dari perantauan, biasanya banyaknya seperti itu Mas. Jadi dari perantauan kepengen pulang, ya pulang di daerah itu kan dia kalau pengen jadi petani itu kan harus apa gitu kan. Bahkan dari yang jurusannya jenengan dulu teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan itu kan sangat jauh sekali. Sangat jauh. Walaupun bisa dengan belajar ini ya, tapi alangkah baiknya ketika ada pendampingan dari instansi, dari pemerintahan atau dari stakeholder yang lain gitu ya. Iya. Gimana caranya gitu, dinas itu menemukan para petani milenial gitu loh. Gimana caranya itu kan ya harus dicari formulanya, nanti misal nanti kalau sudah ketemu ya dibentuk seperti komunitas dan di BIMTEK terus sampai dibimbing kayak gitu kan, sampai akhirnya meningkat ya, memiliki kompetensi, kemudian juga difasilitasi seperti itu. Gitu. Biasanya seperti itu. Intinya kadang kita mungkin kalau fokus pembangunan pertanian hanya di tanaman pangan yang lahan-lahannya luas segala macam, yang cenderung kadang biasanya mungkin pelaku-pelaku usaha taninya adalah petani-petani senior ya, yang memang petani andalan lah ya. Sementara kita sebenarnya di Kebumen lah minimal itu ada anak-anak muda yang motivasi bertaninya itu luar biasa seperti Mas Handoko ini, dan itu mungkin bisa membuka wawasan kita, termasuk saya ya Mas Handoko selaku penyuluh pertanian, bagaimana mengajak teman-teman muda yang tadinya bukan petani, ketika di kampung tidak ada, ya mungkin bukan karena tidak ada kegiatan, tapi kita harus pilih bisa menjaring anak-anak muda yang punya minat ke pertanian, atau bahkan kita memberikan motivasi agar anak-anak muda itu lebih tertarik kepada dunia pertanian seperti Mas Handoko. Menurut panjenengan ya, dulu kan pernah mungkin barangkali ya anak-anak muda itu malas terjun ke pertanian kan, ya penghasilannya cuma berapa ini. Kalau panjenengan itu dulu pernah kerja di perusahaan ya, kemudian sekarang bergelut wira swasta dengan pertanian, menjanjikan nggak sih motivasinya panjenengan kepada anak-anak muda saat ini, generasi milenial, generasi Z malah ada yang bilang seperti itu? Motivasinya panjenengan untuk mengajak mereka itu terjun ke dunia pertanian apa? Penghasilannya apa, menjanjikan apa enggak Mas Handoko? Kalau untuk saya sendiri yang mungkin sudah terjun berapa tahun inilah ya, kan? mungkin berbeda nanti dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Kalau untuk saya sendiri memang yang di perusahaan dulu memang ya dia menjanjikan apa ya, dia konsisten, apa itu penghasilan yang konsisten ya kan, setiap income, bulan. passive income lah ya, passive income, nanti ada terus tiap bulan tapi harus kerja. Nanti waktu teman-teman terjun ke pertanian itu nanti apa, berbeda lah, kondisinya akan berbeda. Kalau saya sendiri di pertanian ya ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya seperti itu. Sampai sekarang pun seperti itu. Tapi dengan adanya, kalau kita petaninya melihat yang tren sekarang ya, contohnya kayak bisnis online pertanian itu kan sudah banyak, dan dikombinasikan dengan itu, insya Allah bakalan lebih baik lagi gitu. Jadi kita tidak hanya bisa diandalkan bahkan ya, enggak, maksudnya enggak kalah dengan penghasilan ketika kerja di perusahaan, di pabrik segala macam ya. Iya, betul. Bisa ya. Bisa. Kalau mau tahu caranya bisa ngubungin Mas Handoko. Bisa tanya-tanya ini lewat kontaknya ini ya, ada Brilliant Garden, nanti komen di situ, ada WA-nya juga di sini ya. Ini googling aja nanti tip and tricks menjadi petani milenial sukses itu bagaimana, bisa tanya langsung ke Mas Handoko atau bisa menghubungi penyuluh terdekat lah ya. Nah ini Mas Handoko, nggak terasa kita udah ngobrol setengah jaman, barangkali kita udah ini sebagai penutup,
ada nggak kata-kata motivasi untuk teman-teman milenial yang belum terjun di pertanian di luaran sana? Ada closing statement nggak untuk pengobrolan kita hari ini? Silakan disampaikan ke sahabat tani Mas Handoko. Untuk menjadi petani itu adalah sesuatu yang mulia malah menurut saya. Jadi tapi itu tidak perlu dibanggakan, hanya ya bagaimana caranya kita menjalani saja dengan ikhlas seperti itu. Dan jangan lupa kita menjalin kerjasama dengan teman-teman di sekitar ya, di daerah kita itu banyak juga ternyata yang biasanya memiliki pemikiran yang sama, visi yang sama, bahkan nanti pandangan yang sama, dan nanti akhirnya bisa kerjasama bersama gitu. Kuncinya petani itu adalah sesuatu yang mulia ya. Petani itu adalah sesuatu yang mulia, sahabat tani. Berkahnya di pertanian itu lebih banyak daripada mungkin penghasilannya. Terbukti barangkali di desa-desa orang hanya penghasilan dari petani, bahkan sawahnya sempit pun mereka bisa hidup, dan banyak petani-petani kita yang menguliahkan anaknya sampai sukses ya, karena kemuliaan itu barangkali. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih Mas Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.